jangan melewati nafsu. 3 tahap yang lebih rendah dari nafsu. Yang pertama adalah pandangan makhluk, kemudian dunia, yang ketiga syaiton. Nah, tanpa bimbingan guru, jangankan bisa melewati nafsu, melewati 3 di bawah nafsu aja nih yang lebih ringan daripada nafsu itu sulit. Menurang hayang usul ke Allah, hayang ngabdikeun diri ke Allah, hayang jadi hamba anu paripurna di sisi Allah, hamba anu senantiasa aya kasadaran ka Gusti Allah. Makanya di sini disebutkan wayaqzotin, kesadaran. Makna kasadaran di dieu teh lain jelema anu ngalamun digebrak rewas, berarti ya jelema keur teu sadar, atau jelema teu eling, jelema gelo. Nah, lain nu kitu. Wa aslu kulli ta'atin, sumber dari ketaatan adalah kesadaran. Sadar urang ka Gusti Allah. Makanya ada seseorang dulu bertanya kepada Ang, kenapa ada seorang alim, seorang ustadz, bahkan kiai, pengurus pesantren berani melakukan hal tercela sampai akhirnya viral, seperti naudzubillah pencabulan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma lana wa rahmatullahi wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina sya'bu wa dalagana. Jamil awliya Allah. Wa alhamdulillah sunta zalul ghaib fi hadzal zaman. Jamil awliya Allah wa ilahum susan jasadi wal badiyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihwal muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hikmah ke 35. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'asyiatin wa ghaflatin wa syahwatin arwidho anin nafsi. Wa aslu kulli ma'asyiatin wa yaqzatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Aslu kulli ma'asyiatin, akar dari segala maksiat. Wa ghaflatin, kelalaian, wa syahwatin dan syahwat. Ar-ridha 'anin nafsi, sabab ridona kana hawa nafsu. Jadi mun urang ningali aya jalma hirupna ruksak, teu daek ngabdikeun diri ka Allah, lalai dina ngalaksanakeun parentah Allah, teu aya anu dituturkeun ku anjeunna kecuali nuturkeun syahwat hawa nafsuna. Taya teh jelema sabab ridho kana hawa nafsuna. Sabab akar atau sumber dina sagala kamaksiatan teh nyaeta ridona jelema kana nafsuna.
Wa aslu kulli ta'atin, jeung akar atau sumber kataatan sabab wayak zotin taya kasadaran wa'ifatin kasucian adamu ridho minka anha. Jadi mun urang hayang ngabdikeun diri ka Allah sautuna hayang jadi kekasih Allah, hayang jadi jelema anu dipika cinta ku Allah, bahkan kun fayakun Allah dibikeun ka urang. Kumaha carana? Nah ieu carana cek Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari ulah ridho kana hawa nafsu. Orang kudu selalu waspada, curiga, sabab teu aya ayeuna seton jeung nafsu ngajak ka jelema kecuali kana jalan nu dibendu ku Gusti Allah. Melewati nafsu untuk sampai kepada Allah umpama berjalan di gurun pasir yang telah tertanam berjutaran jauh. Butuh guru pembimbing yang sudah memahami medan jalan sehingga atas bimbingan mereka kita bisa sampai pada apa yang kita tuju. Tanpa bimbingan guru, jangan melewati nafsu. 3 tahap yang lebih rendah dari nafsu. Yang pertama adalah pandangan makhluk. Kemudian dunia. Yang ketiga seton. Nah, tanpa bimbingan guru, jangankan bisa melewati nafsu. Melewati 3 di bawah nafsu aja nih yang lebih ringan daripada nafsu itu sulit. Mun urang hayang usul ka Allah, hayang ngabdikeun diri ka Allah, hayang jadi hamba anu paripurna di sisi Allah, hamba anu senantiasa aya kasadaran ka Gusti Allah. Makanya di sini disebutkan wayaqzotin, kesadaran. Makna kasadaran di dieu teh lain jelema anu ngalamun digebrak rewas, berarti ya jelema keur teu sadar, atau jelema teu eling, jelema gelo. Nah, lain nu kitu. Wa aslu kulli ta'atin, sumber dari ketaatan adalah kesadaran. Sadar urang ka Gusti Allah. Makanya ada seseorang dulu bertanya kepada Ang, kenapa ada seorang alim, seorang ustadz, bahkan kiai, pengurus pesantren berani melakukan hal tercela sampai akhirnya viral? Seperti naudzubillah pencabulan dan lain sebagainya. Bukankah dia paham ilmu, Ang? Iya, paham. Dia tahu bahwa berzina itu adalah dosa yang sangat besar. Tahu. Dia tahu bahwa melecehkan anak didiknya adalah sebuah pengkhianatan kepada orang tua yang telah menitipkan anaknya. Ya, jelas. Orang alim ini bukan tidak tahu hukum, dia tahu. Tapi kenapa kita lihat, kita saksikan masih ada saja oknum ustadz, oknum kiai yang mencoreng nama baik agama, mencoreng nama baik pendidikan Islam, mencoreng nama baik ulama warasatul anbiya dengan kelakuan bejatnya, dengan melakukan sesuatu yang sangat dibenci oleh semua masyarakat. Masalahnya satu, kata Ang, sebab tidak adanya kesadaran kepada Allah. Orang kalau dia sadar kepada Tuhannya, berada dalam kesadaran yang nyata, maka insya Allah dia akan selalu terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Nah, inilah pentingnya ngaji. Ilmu itu tidak cukup, karena ilmu itu hanya sebatas huruf yang tidak akan pernah terungkap kecuali oleh
amal. Amal pun hanya sebatas huruf yang tidak akan pernah terungkap kecuali oleh keikhlasan. Ikhlas juga hanya sebatas huruf yang tidak akan pernah terungkap kecuali oleh kesabaran. Dan ternyata sabar pun hanya sebatas huruf yang tidak akan pernah terungkap kecuali oleh kepasrahan. Maka puncak dari pengabdian seorang hamba terhadap Robnya adalah kepasrahan atas Tuhannya. Di hikmah ini disebutkan bahwa sumber daripada ketaatan adalah kesadaran. Sadar bahwa ia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Sadar bahwa ia tidak akan pernah lepas daripada pengawasan Tuhannya. Sadar bahwa tidak ada satupun yang dia lakukan di dunia ini kecuali akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya. Sadar bahwa kelak di alam mahsyar setiap kelakuan baik dan buruk kita akan dipertontonkan oleh Allah di depan seluruh mata manusia yang pernah hidup di alam dunia. Bayangkan, sekali kita melakukan maksiat, kelak di alam mahsyar semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan menyaksikan apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Bila sampai kesadaran ke sana, maka insya Allah manusia itu akan terjaga. Terjaga dari segala maksiat, dari segala zina, dan akan Allah jaga dari nafsu dunia yang sesat. Tapi bila tidak ada kesadaran, maka ilmu hanyalah ilmu. Ilmu hanya sebagai tameng untuk melampiaskan syahwat, untuk mengikuti hawa nafsunya, memenuhi keinginan hasratnya. Maka dari itu Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari sangat menegaskan dalam hikmah yang ke-35 ini bahwa pentingnya kesadaran kita terhadap Tuhan, kesadaran kita akan adanya hari kebangkitan, kesadaran kita akan adanya hari di mana setiap keburukan kita dipertontonkan oleh Allah di hadapan seluruh mata yang pernah hidup di alam dunia. Sadar bahwa kita tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk mencapai tingkat kesadaran inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana kita terus berusaha berupaya untuk bisa sampai ke makom ini. Apa makom kesadaran? Orang kalau sudah sadar Pak dengan Allah, tidak usah ilmunya banyak, ilmunya sedikit, dia sadar sama Allah, mau maksiat malu dia. Mau berbuat zolim gak berani dia. Kenapa? Dia sadar bahwa dia tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Dia sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertontonkan, akan diperlihatkan kepada semua manusia yang pernah hidup di alam dunia. Maka inilah penting, sangat penting sekali kesadaran. Wayaqzotin, kesadaran. Kemudian wa'ifatin, kesucian. Suci bukan sebatas bagaimana kita berwudu seperti yang tadi dijelaskan oleh Gus Ahmad tentang wudu, keutamaannya. Kesucian di sini bukan hanya sebatas tentang kesucian lahiriah, tapi yang ditekankan oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini adalah tentang kesucian jiwa. Batin yang suci, jiwa yang suci adalah jiwa yang tidak pernah berharap kepada selain Tuhannya. Melepaskan setiap belenggu, hasrat terhadap selain Allah adalah bagian dari upaya kita untuk mencapai kesucian jiwa. Keinginanmu untuk dilihat manusia, hasratmu terhadap selain Allah adalah dinding penghalang antara engkau dengan Tuhanmu. Maka dari itu lepaskan setiap belenggu yang menghalangi dirimu dengan Tuhanmu. Lepaskan setiap hijab yang menjadi tirai antara jiwamu dengan Tuhanmu.
Lepaskan belenggu itu dengan cara terus belajar melalui bimbingan guru-guru rohani. Guru yang telah Allah berikan ma'rifat. Guru yang Allah beri kewenangan untuk bisa mendidik, membimbing manusia untuk sampai kepada Tuhannya. Sampai kepada Tuhan bukan tentang jarak dan waktu. Sampai kepada Tuhan adalah tentang adanya kesadaran seorang hamba terhadap Tuhannya. Sehingga jiwanya suci, merdeka, terlepas dari setiap hasrat yang ada dalam dirinya. Nah iya yang ngobrolkan kasucian, orang ayeuna hayang suci jiwa, tapi masih kena berharap kasalian ti Gusti Allah, belum bisa melepaskan diri dari pandangan makhluk. Pandangan makhluk, kita pengen ini, pengen itu, ingin dinilai oleh orang lain, ini pandangan makhluk. Maka beribadahlah karena Khalik, bukan karena makhluk, maka kau akan rasakan nikmatnya konsekuensi dari sebuah penghambaan. Orang yang telah murni tauhidnya kepada Allah sehingga tak ada lagi hasrat kepada selain Allah, maka jiwanya merdeka, jiwanya tentram, damai, tidak lagi terkecoh oleh urusan dunia, tidak lagi tersilaukan oleh pandangan manusia. Jiwanya tentram, damai dan abadi bersama Tuhannya. Tuhan yang maha abadi, yang mengabadikan jiwanya untuk senantiasa berhadap kepadanya. Maka dari itu, ini kalau ngaji kami ini kembali lagi kepada guru. Karena tanpa guru susah Pak, tanpa guru ini sulit. Kadang-kadang kita punya guru saja, sulitnya luar biasa. Kenapa? Saking bandelnya eta nafsu anu aya dina diri urang. Allah ciptakan akal dengan nafsu. Ketika Allah ciptakan akal, diciptakan ya akal ku Allah. Tanya, akal, siapa aku, siapa engkau? Maka akal menjawab, Allahu Rabbi wa ana abduka ya Allah. Ketika nafsu Allah ciptakan, kemudian nafsu itu ditanya, nafsu, siapa aku, siapa engkau? Ana anta. Urang ajar ini nafsu. Ditanya lagi oleh Allah, nafsu, siapa aku, siapa engkau? Ana anta. Aing sia-sia. Bangkawara eta nafsu. Disiksa ku Allah. Cek dina keterangan anu nyebutkeun 70.000 tahun hitungan akhirat disiksa, geus disiksa eta diduruk nafsu. Diangkat, ditanya, nafsu, sia geus disiksa ku aing karasa ku sia tanya. Aing rek nanya ka sia, saha sia saha aing? Ana anta. Tetep teu mengakui bahwa Allah teh sebagai Tuhan. Dikeum eta nafsu ribuan tahun digodog ku Allah, diangkat, ditanya deui, nafsu, karasa ku sia digodog ku aing ribuan tahun, ayeuna aing rek nanya ka sia, saha sia saha aing? Ana anta. Aing sia-sia cek eta nafsu. Begitu nafsu dipuasakeun ku Allah, ditanya di, nafsu, siapa aku, siapa engkau? Allahu Rabbi wa ana abduka ya Allah. Tah dipuasakeun nafsu karak. Lulus. Nah makana salah satu cara untuk bisa mengendalikan nafsu itu ya puasa. Makanya di sini santri itu wajib puasa Senin Kemis. Santri pondok pesantren Al Jailani Firdaus itu wajib puasa Senin Kamis, dilatih dari usia dini. Jamaah sarua diajar puasa Senin Kamis. Geuning tara puasa Senin Kamis tong nurutan aing geus mah aing sasar atuh sia sing slamet. Sejatina puasa muasakeun nafsu lain kunahan lapar. Sabab jelema lapar masih bisa dikendalikan ku nafsu. Kelah kajian eta mah. Aslu kulli ma'asyiatin ta ieu akar dina sagala maksiat ya wa ghaflatin kalalayan. Lalai dina ngalaksanakeun parentah Allah ieu waktuna salat ke kedeung heula. Ayeuna ngaji kedeung heula neng gogoleran heula akhirna sare tibra. Nah, ngaji lewat, salat lewat, ieu kalalayan. Wasyahwatin sabab nuturkeun syahwat. Masya Allah, intina mah budak orang arek ngaji kitu, arek ngaji kieu, arek naon bae nu dikaji supaya orang usul ka Gusti Allah, supaya orang terbebas tina belenggu nafsu orang sorangan.
Intinya mah hiji muntang terus ka Gusti Allah. Sabab mun urang boga rasa jeung rumasa bisa ibadah ka Gusti Allah, ngarasa bisa ayeuna ngendalikeun diri urang, maka ieu jelema ge pasti cilakana. Di mana orang ngarasa bisa ibadah, bisa ngendalikan diri dina belenggu nafsu orang sorangan, maka ieu jelema yakin cilakana. Sabab nafsu teh nafsu lir ibarat anjing anu galak, anu liar, ngudag urang teh diudag anjing ya. Nah, ieu anjing teh galakna luar biasa. Pengumpamaan nafsu ya. Jadi nafsu itu ibarat anjing yang galak. Dia akan siap menerkam siapa saja yang ada di depannya. Kita berhadapan dengan anjing tersebut. Kita lari dikejar terus. Kita berhenti digigitnya. Kita lari, dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dikejarnya terus sampai kemanapun akan dia kejar. Ini susahnya nafsu nih. Nafsu itu umpama anjing liar. Kita lawan, gak bakal menang, kita kalah. Satu-satunya cara untuk bisa terhindar dari anjing liar tersebut adalah berhadap, muncak Sunda tema nyamper ke nuboga anjing na. Ya anjing tepan aya nubogana ya. Anjing na anjing galak, anjing liar. Urang diudag eureun digegel, diudag terus moal eureun-eureun, dilawan orang eleh, maka cara lompatna deketan anu boga anjing na di mana urang geus aya di sisieun nu boga anjing, kira-kira anjing wani deui moal tah? Moal. Kunaon anjing teu wani deui ka urang? Sabab urang geus aya di samping anu boga anjing. Teu kudu ngomong eta nu boga anjing, begitu ayeuna urang aya di sisieun nu boga anjing, langsung ngelel andeprok geus moal daekeun macem-macem deui. Nah, maka kunci supaya ayeuna bisa urang ngendalikeun nafsu urang, syahwat urang, nyaeta terus menghadap ka Gusti Allah. Buya pangesena nafsu mah, masya Allah, sekali ayeuna arif bila oke urusan nafsu mah waduh kawalahan. Maka bagi para kekasih Allah tidak ada siapapun yang bisa atau yang pernah merepotkan mereka kecuali nafsunya sendiri. Maka para kekasih Allah itu ketika ditanya, mohon maaf saya sudah merepotkan umpama gitu, dia pasti menjawab, saya tidak pernah merasa direpotkan oleh siapapun kecuali oleh nafsuku sendiri. Nah, maka bagi kita umat Islam, maka kita harus selalu merasa direpotkan oleh nafsu kita sendiri. Kalau kita nih tidak pernah merasa direpotkan oleh nafsu sendiri, itu artinya selama ini kita sering mengikuti nafsu. Semakin keras perjuangan kita melawan nafsu, maka akan semakin terasa pahit getirnya kehidupan, pahit getirnya perjuangan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Lainnya tanya we ka diri masing-masing, selama ini kita merasa direpotkan tidak oleh nafsu kita? Kan tidak. Para kekasih Allah setiap hari, setiap waktu mereka selalu merasa direpotkan oleh nafsunya sendiri. Para salik itu khususnya, dia akan selalu merasa direpotkan oleh nafsunya. Kenapa? Karena setiap hari nafsu itu akan senantiasa mengajak kita ke lembah kehinaan. Nafsu itu yang akan senantiasa mengajak kita untuk tidak berhadap lagi kepada Allah. Maka kata Allah, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka kemudian aku, kata Allah, membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Maka orang yang selama hidup di alam dunia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Ang, saha jelema nu nyembah nafsu eueuh. Aya.
Mana jelema nyembah nafsu age nyembah batu, nyembah berhala. Allah anu negaskeun dina Quran, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka ketika ditanya man rabbuka di alam kubur eta moal bisa ngajawab Allah, nafsu. Nah orang teh aya hirup di alam dunia, coba tanya ka diri orang sorangan, salila orang hirup ieu ti mulai balik nepi ayeuna, coba loba nuturkeun parentah Allah, kahayang Allah, apa loba nuturkeun kahayang nafsu? Nafsu teh amun kawin hayang jeung nu beunghar, jeung nu kasep, bener. Hayang bujeng nu kitu. Daek teh jeung nu goreng, tapi soleh, embung. Embung moal daek ieu Bu, bener. Goreng patut teu usahanya tapi soleh. Lah tuang mending nu beunghar ya, kurang-kurang soleh saeutik mah teu masalah, nu penting cuan aman. Bener. Iya, karena perempuan itu rata-rata begitu. Pada akhirnya yang berjuang akan selalu dikalahkan oleh yang beruang. Orang yang soleh berjuang siang malam untuk mendapatkan cinta kekasihnya. Dia berdoa kepada Tuhannya, ya Rob, jadikan si Fulan sebagai istri saya, sebagai pendamping hidup saya, ya Allah. Kemudian dia terus berusaha memperbaiki diri, geus PDKT, geus pendekatan, tinggal ta'aruf, aya nu beunghar, gagal geus tah. Makana ngomong ngeceng sing beunghar sia ceng. Hirup kudu aya tempoeun. Lalaki mun eueuh tempoeun awewe peureum. Molotot ge moal ningalieun ceng. Bener awewe mah. Bener Bu. Atuh ayeuna mah ala laki teh kajian hirupna susah tapi gagah. Teu beunghar ge tapi kasep. Tah aya nu ditempo kasep. Beunghar henteu. Kasep henteu. Umur geus kolot. Encan kawin, hayang ka parawan. Ngaji teu daek. Ai hayang kana kiai. Ai sia ngimpi naon? Bener. Hayang ka nu geulis, hayang ka nu beunghar. Ngaji teu daek. Tempo bandana naon nu ditempo imana ge numpang. Nya. Pengalaman aing baheula ceng. Anak ang bala pernah ditolak. Moal bener ngaji mun geus kadinya ya. Orang ngaji serius wah. Nah eta heula bae bisi aya anu bade ditaroskeun terkait hikmah ke-35 ini. Silakan pada jemaah yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdi bade tumaros kapun guru masalah perjalanan abdi. Aya sebat alaisu alaisa fil akhirat, hidup sesungguhnya hanya di akhirat. Anna manjalisun manjakaroni, siapa yang nyebut namaku adalah itu tempat dudukku, kata Allah. Abdi bade tumaros kapun guru kumaha ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Abdi jalmi anu sering ngayakeun kamaksiatan, tapi abdi hoyong tobat jeung hayang ngedeketkeun diri ka Allah ku wasilahna pun guru, dibimbing ku pun guru. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara supaya bisa dekat dengan Allah di hikmah ini sudah dijelaskan nih. Wa aslu kulli ta'atin, ta'ya akar atau sumber dari ketaatan supaya orang taat Allah intina ieu tadi tah. Wa yaqzatin kasadaran. Wa aifatin kesucian. Mun ngobrolkeun kasadaran maka ialah pentingna urang ayeuna belajar.
Nu pertama Pak Haji, kita harus punya guru dan bersyukur bila Allah telah mentakdirkan kita, memberikan rezeki yang besar kepada kita dengan dipertemukannya kita dengan guru-guru yang senantiasa mengajak manusia kembali kepada Tuhannya. Guru yang selalu mengajak, membawa ruhani kita untuk sampai kepada Allah. Kuniat nages alhamdulillah Pak Haji ayeuna intina maulah ninggalkeun malam Jumat di kumah wae ge muriang-muriang urang nu penting ngaji bae Pak Haji. Ngaji supaya orang naon, supaya orang sadar wauh ka Allah. Sabab jelema nu teu sadar jeung teu wauh ka Allah di alam dunia, engke di alam akhirat bakal ku Allah dibangkitkeun dina kaayaan buta. Maka kemudian mereka protes kepada Allah, ya Allah, kenapa sekarang engkau ciptakan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu engkau telah ciptakan kami dalam keadaan bermata. Maka Allah menjawab, untuk apa aku bangkitkan kalian dalam keadaan bermata sedang selama hidup di dunia engkau tidak pernah mau melihatku. Nah, makna melihat di sini itu bukan melihat Allah secara kasat mata, hukumnya mustahil. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubshiruna biha walahum adzanul la yasma'una biha. Jadi hate boga tak urang kudu dipake memahami ayat-ayat Allah. Sabab mun teu engke tadi teh lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubshiruna biha, mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ngaji embung ningali jelema susah teu daek nulungan, teu boga perasaan ka batur tak ieu teh. Cek Allah, ulaika kal an'ami balhum adallu. Ta jelema model kieu teh teu beda jeung binatang ternak sarupaning anjing jeung babi. Ulaika humul ghafilun. Cek Allah bahkan lebih sesat. Maka cek Allah teh untuk apa aku ciptakan bangkitkan kami dalam keadaan bermata. Rek naon aing ngabangkitkeun sia dina kaayaan boga mata sedang dalam dunia sia teu daek ningali aing. Nah ieu pentingna kasadaran ka Gusti Allah. Insyaallah urang daek keneh ngaji, daek keneh salat mah ke di hari kebangkitan urang bakal diciptakeun oke ku Allah, dibangkitkeun dina kaayaan boga mata. Itu Pak Haji intina guru eta nu paling penting. Sabab rek ilmu naon wae ge teu aya guruna bahaya. Komo ieu ilmu hate, ilmu tasawuf, ilmu supaya bisa ngahantarkeun jiwa urang ka Gusti Allah. Teu boga guru mah tinggal sasarna. Zaman kiwari loba salik jelema cenah aya ngusul ka Allah ujung-ujung ngaku wali. Ta ieu teh tadi ngarasa puas ku kaayaan dirina. Maka urang ulang ngarasa puas ku kaayaan diri urang, sabab di mana urang ngarasa puas ku kaayaan diri maka moal aya upaya ningkatkeun makom urang. Moal aya upaya supaya orang leuwih bisa deketi jeung Gusti Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi satu lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pun Guru, saya mau bercerita dan ingin menanyakan sesuatu perihal obrolan saya dengan teman saya yang mungkin saya mempercayainya dia seorang yang sedang menempuh gitu atau sedang suluk, seorang salik. Dalam obrolannya itu Pun Guru, dia mengatakan bercerita tetapi meminta pendapat, kemudian dia menangkal jawaban-jawaban dari saya Pun Guru. Ceritanya itu dia memberikan wejangan mengenai tingkatan ibadah, yang mana tingkatan ibadah itu kata dia yang pertama itu niatnya yang pertama itu karena dunia,
Kemudian yang kedua itu karena ingin surga, dan yang ketiga katanya hanya ingin Allah semata, niat Allah semata. Kemudian dia mengatakan, memberikan pendapat, saya sekarang beribadah hanya dalam dua niat katanya. Yang pertama niat karena dunia, yang ketiga niat karena Allah. Tetapi dalam kurung niat untuk dunianya itu ingin memperbanyak harta, tetapi diniatkan kembali untuk kehidupan akhirat, dan dia diniatkan hanya untuk orang-orang di sekeliling dia seperti ibundanya, kakeknya gitu, ayahandanya yang sudah tidak ada gitu. Jadi bukan hanya ingin dia semata. Nah, sedangkan yang ketiga ya diniatkan hanya untuk Allah gitu. Kemudian, kenapa yang kedua nggak disertakan gitu? Tetapi dia langsung menjawab gini, entah kenapa saya itu sudah nggak ada niatan kehidupan nanti di akhirat gitu. Saya mau gimana pun itu udah kehendak Allah, kata dia. Mau surga, ya surga itu saya udah mati rasa ke surga itu. Sedangkan dia mengatakan gini, titik tertinggi saya ingin sekali, niat saya semata-mata hanya Allah, pure gitu katanya. Tapi saya langsung sedikit memberikan argumen gitu, Pun Guru, memberikan argumen kepada beliau, loh kenapa enggak diniatkan yang kedua itu demi surga gitu, sedangkan kan cara yang paling ideal bagi seperti kita gitu, seperti hambanya, untuk melihat kehadirat Allah itu kan yang melalui surga itu gitu. Kita merasakan dan melihat bagaimana wujud Allah, kehadiran wujud Allah yang sempurna itu ketika kita di surga. Tetapi dia mengatakan, ya saya nggak mau hanya melihat katanya, saya hanya ingin benar-benar melebur jiwa saya bersama kekasih saya katanya, dengan zat saya gitu. Nah itu saya pun bingung Pak Ustadz, apakah pernyataan dia itu benar apa enggak gitu. Niat yang keduanya itu dihilangkan gitu, niat ingin surganya itu. Ya mungkin pendapat dia mungkin ya seperti para ilmu tasawuf, mungkin para ahli sufi mungkin seperti Sayyidah Robiatul Adawiyah atau seperti apa, saya juga kurang mengerti Guru. Bagaimana, apakah itu penjelasan dia benar, apakah memang agak sedikit keliru? Mungkin kalau misalnya memang keliru, mohon atas arahannya Bun Guru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdurrahman Ibnu Naca pernah berkata bahwa beliau mengatakan begini, kalau Allah takdirkan saya di neraka, demi Allah saya ridho. Itu kata Syekh Abdurrahman Ibnu Naca. Andai Allah takdirkan saya di neraka, demi Allah saya ridho. Asal Allah yang masukkan saya ke dalam neraka, demi Allah saya ridho di dalam neraka. Ini lebih ekstrim lagi malah. Dan ketika saya melakukan amal soleh, sedang amal itu diberikan kepada orang lain oleh Allah, dan dia ridho, maka saya pun ridho. Beliau mengatakan, andai Allah ridho saya di neraka, maka saya pun akan ridho. Siapa orang yang mau masuk neraka? Tidak ada. Ahli maksiat sekalipun nggak ada yang mau masuk neraka. Tadi di pertengahan kajian, Ang mengatakan ibadahlah karena Khalik, Allah, bukan karena makhluk dalam kurung surga. Maka kamu akan merasakan nikmatnya konsekuensi dari sebuah pengabdian. Orang yang tulus beribadah karena Allah, maka dia akan diberi oleh Allah nikmatnya konsekuensi pengabdian. Konsekuensi pengabdian itu kan sakit, pahit, melelahkan. Banyak hal yang dilarang oleh Allah kepada hambanya. Kemudian Allah uji mereka dengan berbagai ujian. Tapi mereka tetap tersenyum. Kenapa? Karena ibadahnya tulus, karena Allah. Nah, tadi yang dikatakan bahwa saya itu hanya ibadah karena Allah. Dan itu kata beliau adalah tertinggi ya. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Naca, beliau juga pernah berkata begini, saya tidak beribadah karena Allah.
saya tidak mau ibadah karena Allah dan nggak boleh ibadah karena Allah, kata beliau. Tapi jangan diikuti, bahaya. Ini makom sudah tingkat tertentu ini. Karena menurut beliau, kalau kita ibadah karena Allah, berarti masih ada khalik dan makhluk. Tapi ini nggak angkaji nih, ini terlalu jerok. Nantilah ini sama kayak Ibrahim aja, nanti dikaji sama beliau. Insya Allah, biar sama-sama puyeng. Jadi nggak apa-apa, orang beribadah karena nanti ada tingkatannya ya. Ada orang yang beribadah, ini awamul muslimin. Awamul muslimin itu ya ibadah hanya mengharapkan kesenangan dunia. Dia sodako 5.000, pengen dibalas 10 kali lipat, gitu. Kemudian dia sholat duha supaya babari milik rezeki, itu orang awam. Dikatakan di dalam hikam ini orang seperti itu adalah awamul muslimin. Sekalipun dia kiai, sekalipun dia ahli ilmu, tapi ketika niat ibadahnya masih karena urusan duniawi, kesenangan duniawi, maka dia dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari adalah awamul muslimin. Jadi di hikam ini yang dikatakan awamul muslimin itu bukan orang yang nggak bisa ngaji doang. Ustadz, kiai, habib, eta sholawatan supaya babari milik rezeki, eta awamul muslimin. Nah, ke naik deh ta, karena kelas salik. Salik mari kuma-kuma geus karena Allah be menama. Nangke naik deh karena makom arif. Naon? Ai arif billah ma ibadah geus lain karena Allah. Aya lillah billah fillah. Nah, panjang deh ke kajian ya bisa sampai jam 3 subuh ya ngobrolkeun lillah billah fillah. Cuma yang jelas pendapat teman Anda tidak salah dan pendapat Anda pun tidak salah. Dua-duanya benar. Akan tadi berpendapat bahwa ya kita ibadah harus pengen surga dong, kan gitu ya. Enggak masalah, bagus, karena Rasul pun mengajarkan para sahabat dengan surga, mengiming-imingi surga. Nih kalau kamu ini syahid nanti bagiannya surga. Ini aku mendengar suara telapak kaki Bilal, sendalnya Bilal itu di surga. Jadi enggak masalah. Ibadah karena surga boleh. Ibadah karena Allah, oh sangat boleh. Ibadah bukan karena Allah, bahaya untuk orang awam. Kalau Syekh Abdurrahman Ibnu Naca tadi ini beda lagi urusannya. Dia sudah tidak lagi melihat dirinya. Dia sudah tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Setiap helaan napas dan gerak-geriknya semuanya sudah berada di bawah bimbingan Allah, sehingga fana, sirna dirinya, yang ada hanyalah Tuhannya. Sehingga dia ada sebab dikendalikan oleh Tuhannya. Maka ucapnya, laku lampanya itu betul-betul di bawah bimbingan Tuhannya. Tapi ini untuk makom-makom tertentu kita masih jauh ke sana. Jadi tidak ada masalah, teman AA tadi tidak ada masalah, dia nggak mau ibadah karena surga, pengen karena Allah. Cuman tadi yang kurang pas ibadah pengen karena Allah, tapi masih niatnya karena dunia juga. Ini jadi nggak sinkron, gitu Pak. Jelas belum Pak? Ya. Tadi itu satu lagi udah ngacung karunya itu, Maredo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran tertera 3 nafsu utama. Yang pertama itu nafsu amarah, lawamah, dan mutmainah. Nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong manusia cenderung untuk berbuat maksiat. Sedangkan nafsu lawamah adalah nafsu yang cenderung manusia itu menyesali akan perbuat maksiat itu dan berusaha untuk memperbaiki. Sedangkan nafsu mutmainah adalah nafsu yang membuat manusia hidup tentram, adem ayem. Pertanyaannya, tahapan apa untuk menghindari dari nafsu amarah? Dan tahapan apa untuk mencapai nafsu lawamah dan nafsu mutmainah? Itu aja. Yang pertama kita harus pahami dulu tentang nafsu ya. Ini pertanyaannya bagus. Kalau ngomongin nafsu, nah nafsu itu kan ada beberapa. Cuma yang jelas yang harus kita pahami bahwa eksistensi nafsu itu satu. Ya, eksistensi nafsu itu satu. Karakteristiknya itu ada 7. Masih ingat? Masih ingat dulu pernah bahas? Satu nafsu apa? Karakteristik nafsu itu 7. Eksistensi nafsu itu satu. Karakteristiknya 7. 7 itu apa aja? 1. Nafsu amarah. 2. Lawamah. 3. Mulhamah. 4. Mutmainah. 5.
5. Rodiyah. 6. Mardiyah. 7. Kamilah. Nafsu masih bisa mengendalikan diri saat kita melakukan puasa. Saat kita sendiri khalwah, jauh dari keramaian manusia, jauh dari hingar-bingar dunia, nafsu masih bisa tuh mengendalikan diri kita. Kalau setan di posisi itu sudah susah. Saat orang ujlah, khalwah, jauh dari hingar-bingar dunia, maka setan sudah susah tuh mengendalikan kita. Tapi nafsu masih bisa. Di saat Allah memberikan kelapangan rizki kepada kita, maka di situ nafsu semakin merajalela. Ya, maka ketika seseorang diberi kefakiran, kemelaratan, susah, teu dihormat batur, ya dikucilkan jelema, ya. Ngalamar ka tuka dia nu narima, tah ieu nafsu hese intervensina. Jadi orang salik itu makanya ketika dia ditanya milih kaya apa milih susah, orang salik pasti milih susah. Mending dihormat orang apa dihina orang? Orang salik pasti milih dihina orang. Mending dipandang orang apa dikucilkan? Orang salik pasti milih dikucilkan. Kenapa? Karena dia tahu pada saat dia dikucilkan orang, direndahkan orang, hidup dalam keadaan susah, nafsunya akan sulit mengendalikan dirinya. Begitu nafsu mengajak maksiat, ka klub malam duitna teu boga. Nafsu ngajak sombong, nah nu disombongkeun nih mah teu boga. Lah beungeut pas-pasan saya aya, bu ngalamar ge ditolakan bae. Ku masyarakat dikucilkeun. Bisa mah sombong. Hese. Maka orang salik itu akan selalu memilih penderitaan dunia ketimbang kesenangan dunia. Karena dia tahu dengan penderitaan, dengan keterbatasan, kemelaratan, nafsu akan sulit mengendalikan dirinya. Pan Kiai Ibrahim beda yang lagi sugih baik. Bawa geus marifat ya, sebab jelema marifat mah bebas. Sabab susah, nafsu teh hese ngendalikeun urang. Nah tadi kumaha carana? Ini kalau dijawab satu persatu panjang ini bang. Cuma yang jelas tadi melewati nafsu untuk sampai kepada Allah, umpama berjalan di gurun pasir yang telah tertanam berjuta ranjau darat. Butuh guru pembimbing yang memahami medan jalan sehingga kita bisa sampai kepada apa yang kita tuju. Allah atas bimbingan mereka. Karena kalau mengendalikan diri susah, susah nafsu itu. Sadar ketika dia susah, sadar orang teh lemah, sadar bahwa orang teh fakir, sadar bahwa orang teh aya daya jeung upaya iwal pitulung Gusti Allah. Nah kuncinya itu hadirkan selalu keyakinan dalam diri kita bahwa kita ini tidak akan pernah mampu mengendalikan nafsu kita. Maka dengan itulah akan lahir harapan besar kepada Allah supaya Allah membimbing kita untuk bisa mengendalikan diri kita dari belenggu hawa nafsu kita sendiri. Terus mendekat kepada Allah itu adalah kunci utama supaya kita bisa terhindar dari bujuk rayu nafsu kita sendiri melalui bimbingan guru rohani. Satu lagi tadi, Edo, tadi rek nanya lain dok. Satu lagi nggak apa-apa. Kan gue kikian tadi ya, cok mana malah bikin nggak batur mikna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ang. Dalam kehidupan keseharian di masyarakat sering terjadi antara syahwat, subhat itu selalu beriringan. Apalagi di zaman sekarang yang kita sulit membedakan subhat dan syahwat itu. Akhirnya karena kita tidak bisa membedakan syahwat dan subhat itu, kita pasrah dengan keadaan itu. Contohnya pada saat di musim pemilihan Kades, DPD, ada yang ditokohkan. Tapi setelah ditunjuk ditokohkan itu dia mendapatkan
upah sebagai ketokohannya itu. Apakah upah ini termasuk subhat atau syahwat? Terus kita pasrah dengan keadaan itu. Apakah hal ini bisa diterima sebagai kepasrahan kepada Allah atau sebagai kemaksiatan? Demikian Ang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah itu urusan hati, Pak. Raga itu tugasnya mengoptimalkan langkah ikhtiar kita supaya bisa terhindar dari barang yang subhat, apalagi yang haram. Suap menyuap itu haram. Orang yang menyuap dan orang yang disuap dan menyuap itu di dalam neraka. Jadi kalau ngomongin pasrah, ini jangan kita sangkut pautkan dengan urusan lahiriah. Maka di sini kita harus bisa memisahkan dulu antara urusan lahir dan urusan batin. Ingat, pasrah itu urusan hati, urusan batin. Raga kita harus selalu mengoptimalkan dalam bentuk apapun, mau itu usaha supaya pengen kaya, mau itu urusan akhirat supaya bisa fokus mengabdikan diri kepada Allah. Atau ayeuna ieu nyaho urang teh disogok ya urang pasrah we bloon tah mah. Nganai urang jelema mere duit ka urang mah teu nyaho ieu duit ieu nya tarima wae teu nyaho. Urak urang anu mere duit tanya lagi duit naon gitu. Ini kasusnya begini kan, orang itu ditokohkan gitu ya. Dan ditokohkan itu ditugaskan untuk memilih anggota-anggota DPD yang ada di desa tertentu gitu, dan itu diupah gitu kalau dia memilih itu. Ya kalau saya lihat gitu ya, orangnya masih ya sholatnya rajin, taat gitu. Urusan tuh dapat sholat rajin jeung bagi duit mah. Lainnya ya toko, makanya kenapa Ang kemarin kan sudah menegaskan, Ang itu tidak mau ikut campur urusan pemilihan. Kenapa? Karena tadi ujungnya itu sebagai tokoh. Ini Ang umpama nih di sini ditokokan sebagai tokoh agama umpama. Itu calon-calon nanti pada datang. Ang, ya Ang ya calon abdi manawi sugan Ang tiasa ieu tah pangarahkeun jamaah bla 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 mere duit. Cokot teh urang teh duitna. Diarahkeun ya urang geus disetir batur. Ustadz mah kiai ulah daek kikituan. Jadi urusan eta mah Pak, teu aya urusan jeung salat, kajian salat ge beuki kana duit mah disikat bae. Terus kumaha deui, Pak? Nah kita juga jangan gini, iya kan tokoh tapi kok daek dikitu-kitu. Ya enggeus be oknum eta malah. Kalau bakene Ustadz nu daek dikitu-kituan eta. Bener nya? Kiai Bro bener ya kayaknya? Tapi Gus nu moal bisa disokok Ustadz Jumanta. Moal bisa men mah can disokok Gus Milan sih. Ya gitu Pak, intina eta mah urusan jeung jelema rajin ibadah teu ibadah. Ya urusan dunia tadi kan sangat mempesona. Dunia itu sangat menggiurkan. Mun ngomongkeun dunia, siapapun akan terpesona olehnya. Boro jelema awam Ustadz Kiai mun ngobrolkeun dunia Pak popolotot. Bener. Ya. Ya pengalaman Ang dulu waktu Ang kecil itu Bapak Naca meninggal, pengen diajikeun eta kudu aya sekian, mun teu sekian moal daekeun eta anu ngajikeunna. Ya mudah-mudahan Allah ngajaga orang dina sagala rupa penyakit hati. Termasuk tadi urusan ayeuna sogok menyogoknya. Ulah daek Pak urang mah. Aya jelema mere duit mah tarima bae. Ongkonna ge Bapak rek naon nguruskeun tokoh eta eueuh gawe, uruskeun urang we enak kumaha supaya urang leuwih bisa ibadah deui ka Gusti Allah, leuwih bisa fokus ka Allah. Keun bae batur marek ngomong anu PZ terserah.
Belangkan pernah ngomong gini, amun hayang duit mah usaha, lain ceramah. Komo mentaan ke jamaah, komo nangtukeun harga. Ceramah sekian juta, enggak sekian juta enggak datang. Lah iya kan bahaya. Nah kita enggak boleh, tapi ketika ada orang lain seperti itu ya terserah itu urusan maneh anak. Nu penting mah orang ayeuna fokus bae, ningali kasalahan nu aya dina diri urang. Sabab nepi rawa ge mun urang ningali kasalahan batur mulai anggeusna. Semakin sering kita memandang dan membiarkan pandangan kita tertuju kepada kesalahan orang lain, maka akan semakin kotor hati kita. Kenapa? Karena kita tidak akan lagi mampu memandang kesalahan yang ada dalam diri. Semakin kita memandang kesalahan yang ada dalam diri kita, maka semakin sulit memandang kesalahan orang lain. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salatu rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil khair, wa khtim lana bis sa'adah, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Muhammadin syafil umma wal ali wa jalil lana bil wahidiyatil rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.